Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldina Salasanabila, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Esa Unggul Citra Raya Tangerang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang hal yang sedang marak dibicarakan dan juga terkadang viral di sosial media, yaitu kuliner Indonesia. Betapa beraneka ragamnya olahan makanan atau kuliner Indonesia yang enak untuk dinikmati, apalagi di kalangan anak-anak milenial zaman sekarang. Tapi masih banyak anak-anak milenial yang lebih menyukai makanan-makanan asing atau makanan negara lain yang hanya sekedar mengikuti tren zaman. Berikut sudut pandang menurut anak milenial terhadap kuliner Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia, mahasiswi Universitas Negeri Jakarta. Pandangan saya terhadap kuliner Indonesia, jujur aja saya sangat suka terhadap kuliner Indonesia karena kaya akan cita rasanya yang menjadikan setiap orang akan menyukainya. Saya rasa di kalangan remaja milenial lain pun akan menyukainya. Bahkan kuliner Indonesia yang kaya akan bumbu rempah-rempahnya sudah melegenda di berbagai dunia, bahkan di seluruh dunia. Jadi sudah tidak diragukan lagi rasanya. Sudut pandang saya sebagai anak milenial terhadap kuliner Indonesia itu harus lebih dilestarikan lagi, dikarenakan sekarang anak milenial lebih suka atau lebih tertarik terhadap kuliner dari luar negeri, kayak seperti sushi dan lainnya gitu. Jadi kayak harus lebih dilestarikan lagi makanan kuliner di Indonesia ini. Saya sendiri sebagai remaja milenial tentunya pasti akan lebih mencoba-coba terhadap makanan dari luar, karena masa remaja itu masanya dimana kita akan mencoba-coba sesuatu hal yang belum pernah kita coba, tentunya misalnya dari makanan luar, minuman boba dari Taiwan, sushi dari Jepang. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, ada kalanya seorang remaja itu bosan terhadap kuliner luar dan pastinya akan kembali lagi kepada kuliner Indonesia. Maraknya olahan makanan dari luar negeri tergantung konsumen yang membutuhkan di kita. Jadi semakin banyak konsumen, olahan pun akan terus berkembang pesat. Menurut saya begitu. Jadi tergantung bagaimana konsumennya. Untuk cara menyikapinya sendiri, kita harus memilih yang mana yang baik dan mana yang buruk untuk dapat mempertahankan budaya kita sendiri. Kita bincang-bincang kali ini tentang kuliner Indonesia. Indonesia adalah negara tropikal yang sangat kaya dengan adat istiadat dan bahkan termasuk di dalamnya kuliner Indonesia. Kuliner Indonesia itu disukai banget. Kenapa? Karena banyak spice, banyak bumbu-bumbu, ya. Dan bumbu-bumbu ini ternyata dari zaman dulu kala orang-orang Eropa menjajah Indonesia itu justru karena banyak bumbu. Di negara-negara dingin, ya, udara dingin, itu bumbu itu sangat bermanfaat, berkhasiat untuk menghangatkan badan. Dan ternyata kalau diteliti, bumbu-bumbu itu mempunyai khasiat yang luar biasa untuk tubuh. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa nih sekarang milenial banyak menyukai makanan-makanan yang non-Indonesia? Oke aja kita coba makanan Korea, makanan Jepang, makanan Amerika, apapun itu, it's okay. Tapi kalau itu membuat kita lupa dan lebih banyak mengkonsumsi makanan yang non-Indonesia, lantas siapa yang akan memelihara, ya, kuliner Indonesia? Kalau misalnya kita ke Thailand, itu di setiap
setiap restoran, di setiap supermarket mereka menjual makanan kecil khas Thailand. Sehingga siapapun yang datang ke Thailand, mereka sangat tahu, oh ini nih kuliner Thailand, snacknya Thailand, ada berbagai macam. Saya suka banget itu ketika berkunjung ke Thailand. Nah, kenapa tidak di Indonesia ini para millennials yang punya pikiran kreatif menciptakan kemasan-kemasan yang lebih happening untuk snack Indonesia, untuk kuliner Indonesia, sehingga kuliner Indonesia makin dicintai, makin laris, makin disukai oleh kita-kita orang domestik gitu. Dan saya sangat ingat di Eropa bahkan itu nasi goreng, mie goreng itu laris loh, dan ada dijual di airport di Eropa. Saya lupa kotanya apa. Ketika saya naik kereta ya di Berlin, itu ada restoran Asia yang jual mie goreng dan nasi goreng Indonesia. Nah, kalau orang asing bisa mencintai dan laris makanan Indonesia, kenapa kita para millennials, Anda yang millennials, tidak membuatnya menjadi favorit? Boleh-boleh aja makan makanan luar karena zaman sekarang adalah zaman global. Tapi kalau sampai kita melupakan atau meninggalkan kuliner Indonesia, yang rugi siapa? Demikian juga dengan fashion, demikian juga dengan bagaimana tata cara, etika, itu semua janganlah lupa bahwa kita punya tradisi Indonesia yang luar biasa luhur. Siapa lagi kalau bukan Anda semua para milenial, para generasi Z yang terus melanjutkan budaya luhur itu, melanjutkan wisata kuliner ya, supaya kuliner itu menjadi lebih menarik dan lebih banyak menggunakan apapun produk Indonesia, sehingga negara kita makin kuat, makin sejahtera rakyatnya, dan itu yang kita mau kan? Oke, terima kasih. Saya Rustika Tamrin, psikolog. Berikut tadi adalah cuplikan dari narasumber-narasumber saya tentang topik pembahasan kali ini. Dan mohon maaf, sekali lagi, dikarenakan kondisi pandemi COVID-19, saya tidak bisa bertemu langsung dengan narasumber saya, dikarenakan lokasi tempat tinggal mereka berjauhan dan tidak memungkinkan saya untuk bertemu langsung untuk mewawancarainya. Kesimpulan pembahasan pada topik kali ini adalah setiap negara dan masing-masing daerahnya itu memiliki ciri khasnya masing-masing yang terkadang bisa menjadi item dari negara atau kota tersebut. Jadi intinya kita harus bangga pada produk atau olahan dari negara kita sendiri, dan juga kita sebagai penerus bangsa harus bisa melestarikannya agar tidak hilang dimakan zaman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.